sore Kak Faris. Sorry Kak. Salam kenal, aku Anissa dari Bintas Online, ini jurusan Business Management. Nah, Kak Faris sebelumnya terima kasih banget nih atas waktunya udah meluangkan waktu di interview kecil-kecilan kali ini Kak. Sebenarnya aku mau diskusi sedikit dan tanya jawab sedikit tentang Kak Faris yang memang pada saat ini menggunakan motor listrik. Betul ya? Nah, kalau boleh aku share sebelumnya, timku dari grup 7 kelas LQAI kita itu bikin salah satu program atau proposal mengenai strategi implementasi energi terbarukan untuk mengatasi biaya bahan bakar tinggi di wilayah Kalimantan. Nah, untuk saat ini kan memang posisinya kita di Bekasi ya kan. Jadi untuk tugas pertemuan waktu kali ini tujuannya adalah untuk menginformasikan nih apa sih peran masyarakat lokal dalam penguatan identitas nasional melalui penggunaan energi terbarukan, yang salah satu contohnya adalah studi kasus penggunaan motor listrik di wilayah Bekasi atau Jawa Barat seperti itu. Kak, kalau boleh di-share sedikit dong mengenai profilnya Kak Faris. Nama saya Faris. Saya sama teman swasta di Bekasi. Saya sebenarnya orang Jakarta gitu, tapi karena kerjaan saya di Bekasi, saya harus pindah ke Bekasi. Oke. Berarti kalau dari Jakarta ke Bekasi commute-nya setiap hari kah atau every weekend atau seperti apa nih Kak biasanya? Every weekend aja. Jadi Every weekend. saya stay di Bekasi sampai Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu dari Jakarta. Oh, kalau balik ke Jakarta pakai motor listriknya itu sendiri? Kalau saat ini motor listrik sendiri tidak mampu ya dengan jangka panjang jarak dari Jakarta sampai Bekasi. Jadi dari Jakarta sampai Bekasi saya menggunakan public transport. Jadi kalau untuk akomodasi commute di wilayah Bekasi atau area kantor itu pakainya motor listrik gitu ya? Oke. Kak, aku ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanyakan terkait dengan penggunaan motor listrik Kakak nih. Kalau saat ini sih yang aku pengen tahu nih, apa sih alasannya akhirnya Kak Faris itu milih pakai motor listrik? Apakah ini salah satu cara untuk berkontribusi dengan negara, misalkan contohnya untuk pengurangan emisi karbon dan sebagainya, kalau seperti itu? Oke, jadi ini kita nih kalau misalnya menggunakan motor ya di jalanan itu kadang merasa pengap kan, banyak polusi. Terus, nah dari situ sih merasa kayak nggak nyaman gitu. Nah, dengan ada motor listrik ini sebenarnya sangat membantu kan mengurangi polusi tersebut. Nah, kita kan emang tidak bisa menyuruh orang tuh untuk semuanya menggunakan motor listrik. Jadi daripada nunggu lama, jadi mulai dari beli sendiri aja gitu menggunakan motor listrik. Tapi selain itu juga kan saat ini kan pemerintah juga lagi baru-baru tuh program untuk menghimbau para masyarakat yang beralih ke motor listrik yang darinya motor bensin ya. Nah, saya itu ya selain itu juga kan pemerintah juga memberikan subsidi kan. Berarti lebih murah juga ya untuk pembelian motor listrik. Kalau boleh tahu motor listrik dengan motor biasa, motor yang menggunakan bensin itu perbedaannya berapa persen sih atau enggak berapa selisih harganya kalau misalkan harus beli baru? Kalau dari selisih harga hampir 50% ya. 50%? Kalau misalnya kita comparison dari motor yang paling motor matic lah ya, motor matic yang paling murah, salah satu brand itu dengan motor listrik itu sekitar 50% lah perbedaan. 50%, itu 50% memang disubsidi pemerintah ya? Bukan karena subsidi pemerintah juga, tapi karena mereka mungkin karena masih baru jadi masih banyak diskon lah dari pandemi juga seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan Kak Faris sendiri nih penggunaan motor listrik itu costnya, Kak Faris juga pasti sebelum ada motor listrik pun menggunakan motor yang menggunakan bensin ya. Itu biaya cost dari bensinnya sendiri itu seperti apa sih Kak? Kalau dari segi bensin dan penggunaan listriknya. Kalau dari motor bensin itu biasanya kalau kantor ya sampai Jumat sebelumnya itu sekitar 2 kali ngisi. Sekali ngisi itu sekitar 35.000 itu yang pertama. Dengan seminggu kan 70.000. Betul. Nah, dengan beralih ke motor listrik itu saya cukup 50.000 per bulan. 50.000 per bulan? 50.000 estimasi per bulan lah. Per bulan tapi untuk akomodasi commute di Bekasi ya? Iya, Bekasi aja ya. Oke, tapi juga cukup berbeda jauh ya dari tadi berapa 70.000 per minggu dengan 50.000 per bulan, itu cukup jauh sekali ya perbedaannya. Karena kalau sama motor listrik itu kan sebenarnya kan tergantung kuat si baterainya kan. Nah, kebetulan yang aku pakai saat ini itu wattnya nggak terlalu besar, jadi makanya kenapa biaya listriknya tuh nggak ada lah.
Oke, jadi kalau misalkan udah menggunakan motor listrik ini sendiri, pastinya untuk wilayah juga, untuk sekitarnya Kak Faris juga udah nggak ada yang namanya emisi karbon atau pengeluaran dari si bensin itu sendiri. Biasanya kan ada ya beberapa motor yang knalpot itu mengeluarkan asap yang warna-warni, warna hitam gitu ya Kak ya. Jadi kalau dengan motor listrik sendiri sudah mengurangi hal tersebut ya untuk wilayah sekitar Kak Faris. Ininya setidaknya kita tidak membuat orang lain tuh terganggu lah dengan kita menggunakan kendaraan itu. Oke, baik. Nah, Kak Faris, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan penggunaan motor listriknya Kak Faris, lalu pengeluaran biayanya pada saat membeli dan juga untuk kesehariannya, seperti itu ya. Kak, kan kalau untuk mata kuliah yang sedang aku ampu ini adalah mata kuliah karakter building untuk luar negaraan. Kalau menurut Kak Faris, dengan menggunakan motor listrik ini sendiri, itu menjadi salah satu hal yang bisa mensupport nasionalisme kita nggak sih Kak? Oh tentu, karena gini, saat ini kan salah satu kementerian ya, Kementerian Penghidupan itu sudah lama sebenarnya dari dulu kan sangat menggaungkan go green. Nah dengan kita menggunakan motor listrik ini kita sama aja kita mendukung program pemerintah itu dalam mengurangi emisi karbon ya khususnya. Selain itu juga kita membuat semua orang itu hidup sehat, menghirup udara yang bersih gitu. Yang bersih dan tidak tercemar gitu ya. Berarti memang semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Betul. Kalau dari Kak Faris sendiri di lingkungan kerjanya sudah ada beberapa yang pakai motor listrik Kak kira-kira? Mungkin kalau misal dari 1 sampai 10 ya atau kita berikan percentage mungkin 30% yang udah beralih ke motor listrik. Jadi aku pribadi gitu yang udah mulai beralih ke motor listrik. Karena di samping memang menghemat juga tidak ada polusi ya menggunakan motor listrik itu sendiri. Kalau dilihat dari sisi pemerintah daerah Bekasi nih Kak, tadi kan kita udah ngebahas tentang Kementerian Lingkungan Hidup ya. Nah kalau dari area Bekasi sendiri menurut Kak Faris saat ini itu sudah cukup mendukung belum soal pengalihan atau perubahan dari energi yang sebelumnya menjadi energi bersih? Oke, kalau misalkan kita Bekasi sendiri sebenarnya saya nggak tahu banget ya maksudnya terkait dengan kampanyenya, terus juga bagaimana dia bersosialisasi masyarakat seperti apa, karena kan saya rata-rata itu bekerja ya Senin sampai Jumat. Cuman setahu saya pemerintah Bekasi sendiri, maafin kalau saya salah ya, itu kurang bersosialisasi ataupun berkampanye terkait dengan motor listrik ini kalau menurut saya, tapi saya nggak tahu seperti itu. Oke, jadi kalau dari Kak Faris sendiri karena memang di wilayah tempat tinggal yang Faris saat ini belum begitu mendukung, bisa dibilang seperti itu, Kak Faris tetap mengutamakan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sendiri ya programnya. Oke, baik Kak Faris. Kak Faris, tadi kan kita udah bincang-bincang ya, udah cukup banyak bincang-bincang juga. Aku ada beberapa pertanyaan lagi nih sebelum menutup podcast atau interview kita kali ini. Nggak interview sih, lebih ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Nah, Kak Faris sebagai warga Indonesia ini yang juga bagian dari dunia global, menurut Kak Faris itu peran kita tuh apa sih untuk menjaga lingkungan dan energi bersih? Kalau tadi Kak Faris bilang untuk menggunakan salah satunya menggunakan motor listrik ya, ada nggak sih alat-alat lainnya yang bisa mensupport untuk mendukung energi bersih ini yang memang relevan dengan penggunaan motor listrik Kak Faris saat ini? Oke, jadi kalau misalnya saya pribadi ya, kita energi bersih itu kan bukan cuma tentang polusi ya, tapi juga sebenarnya ketika kita menggunakan konsumsi dari sehari-hari kan itu kan juga ada energi ataupun sumber daya milik negara kita yang digunakan gitu untuk menghasilkan energi listrik kan. Nah kalau bisa bukan cuma menggunakan motor listrik, tapi ketika motor listrik itu ingin charge itu jangan menggunakan listrik lagi, tapi berusaha untuk mencari alternatif lain, contohnya portable power station, solar panel. Nah itu kan juga energi ya secara alami yang dimana energi tersebut tidak
merusak lingkungan Oke. kayak gitu. Oh, jadi Kak Faris sendiri juga menggunakan alat-alat tersebut untuk mensupport motornya ya saat ini? Betul. Jadi kalau di di rumahku, di kontrakan aku tuh tidak mengadakan listrik aja, makanya apa biaya itu murah, 50 ribu per bulan. Karena aku juga menggunakan sumber daya mandiri gitu. Jadi nggak bergantung pada listrik PLN. Oke. Aku juga mengambil dari RT itu dari solar panel, di convert kan, ditaruh ke power station. Jadi karena siang aku nggak ada di rumah, jadi si portable power station itu diisi menggunakan solar panel. Nah, malamnya aku menggunakan energi dari si portable power station itu. Karena aku tinggal sendiri, jadi aku nggak terlalu banyak barang yang menggunakan listrik gitu. Jadi aku save secara bukan cuman transportasiku, tapi konsumsi pribadiku di rumah juga aku save gitu. Oke, berarti si portable power station dan solar panel ini bisa dibawa kemana-mana juga ya kalau misalnya Kak Faris jalan-jalan? Iya, karena kebetulan aku nemu salah satu brand itu dia punya portable, bukan cuma portable PlayStation tapi juga portable solar panel. Oke. Jadi untuk solar panel kan kita tahu ya ada beberapa tipe solar panel, ada rigid yang nempel tuh, terus dia juga punya yang portable, jadi bisa dilipat, jadi bisa dibawa kemana-mana. Oke, menarik banget Kak Faris. Berarti memang sebenarnya untuk dari pemerintah juga sudah mulai aware dan masyarakat juga sudah mulai aware ya untuk perubahan penggunaan listrik yang pada umumnya dan bahan bakar pada umumnya menjadi solusi yang lebih go green gitu ya. Betul. Cuma memang mungkin belum semua orang mengerti ada produk ini atau manfaatnya seperti ini. Betul. Jadi mungkin hanya di Indonesia ini mungkin sebagian lah yang udah berusaha ataupun aware ya terhadap energi mandiri. Nah itu kan kita tahu ya berapa bulan terakhir ini salah satu daerah Bali blackout. Nah itu kan ketika kita nggak ada listrik ya. Jadi mana kalau kita nggak bisa itu ya kan, dengan adanya portable power station ini kan juga bisa membantu memberikan kita untuk menyalakan daya yang ada di rumah kita. Oke, baik, menarik banget Kak Faris. Wah, aku jadi makin banyak insight nih dari pengguna kelistrikan yang go green secara langsung itu melalui Kak Faris. Terima kasih banyak ya Kak Faris ya. Aku ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup podcastnya. Ada nggak sih harapan tertentu buat kebijakan pemerintah khusus soal motor listrik atau tentang power station atau portable solar panel yang tadi Kak Faris sebutkan di daerah Kak Faris ya maupun dari segi nasional? Kalau dari aku harapan pada pemerintah khususnya, karena kan pemerintah juga udah berusaha bersosialisasi berkampanye khususnya dengan motor listrik atau mobil listrik, itu diusahain juga untuk pengecasannya itu tersedia gitu. Jadi ketika misalnya nih, tadi aku bilang kalau aku dari Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta itu tidak menggunakan motor listrik. Kenapa? Karena motorku tuh tidak nyampe. Nah mungkin dengan adanya kemudahan gitu untuk mendapatkan pengecasan di tengah jalan itu kan akan jauh lebih mudah. Mungkin yang tadinya public transport aku juga bisa menggunakan motor listrikku dari Bekasi ke Jakarta. Nah bukan cuma itu, kalau menurutku pemerintah juga harus mendukung peralihan ya. Kita tahu salah satu negara di China itu udah sangat ambisius proyeknya untuk tidak bergantung pada listrik yang berasal dari luar barat, tapi juga dia bagaimana membuat sebuah energi yang dia ambil dari energi matahari, yaitu melalui solar panel. Kalau bisa pemerintah Indonesia juga mengikuti gitu program dari pemerintah China itu sangat mendukung ya, karena dengan adanya energi yang tidak hanya bergantung pada listrik, itu juga membuat masyarakat tuh bisa bisa hidup ya tanpa harus bergantung pada satu energi itu aja gitu. Oke, baik Kak Faris, terima kasih atas insight-nya dan juga harapannya kepada pemerintah ya. Semoga pemerintah juga akan mendengar gitu, karena video ini juga nanti akan diupload di YouTube. Ya, jadi nanti untuk beberapa viewers atau penonton juga semoga dari pemerintah juga ya, supaya nanti pesannya Kak Faris tersampaikan dan juga pemerintah juga bisa lebih aware terkait dengan kebutuhan ini ya, karena memang sebenarnya penting banget tapi memang belum tersosialisasikan dengan baik seperti itu. Baik Kak Faris, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi di project-project yang lain atau interview yang lain. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.